Ya Bapa, tulusnya kasih-Mu. Dalam Yesus Kau selamatkan hidupku. Oleh kasih karunia-Mu, kini hidupku menjadi baru. Kini ku mau hidup bagi-Mu, melakukan kehendak-Mu Allahku, hidup sama seperti Yesus, menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku. Kini ku mau hidup bagi-Mu, melakukan kehendak-Mu Allahku, hidup sama seperti Yesus, menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku. Saudaraku, bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan, sebab Dia baik. Firman Tuhan katakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku, yang selalu mengasihiku. Mari kita siapkan hati kita arahkan hati kita tertuju kepada Tuhan. Lalu kita mau menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kami memerlukan firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah bagi kami, sampaikanlah isi hati Bapa kepada kami,
lewat setiap kebenaran firman yang kami dengar, dan ketika kami mengerti oleh kuasa pengurapan Roh Kudus, biarlah kami mau berjuang untuk hidup seturut dengan firman-Mu di sepanjang hari-hari hidup kami. Ya Bapa, kuduskanlah hamba-Mu, kuduskanlah kami semua, supaya saat ini kami ada dalam kekudusan-Mu oleh karena pengampunan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan Kejadian pasal 3 ayatnya yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa menangkap satu kebenaran, bahwa orang yang jatuh di dalam dosa atau hidup di dalam dosa selalu akan takut bertemu dengan Tuhan. Catat itu, orang yang jatuh di dalam dosa atau hidup di dalam dosa pasti akan takut bertemu dengan Tuhan, atau takut berjumpa dengan Tuhan. Sebab ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka mereka bersembunyi ketika mendengar langkah Tuhan Allah. Itu yang firman Tuhan katakan. Nah, saudaraku, akibat dosa itulah yang membuat manusia harus terpisah dari Allah. Bahkan firman Tuhan katakan Allah mengusir mereka. Saudara, perhatikan baik, ini sebenarnya bukan karena Allah tidak lagi mengasihi manusia sebagai ciptaannya, tetapi Allah tidak dapat melanggar hakikatnya sebagai Allah yang adil, ya, Allah yang kudus, di mana dosa atau pelanggaran harus mendapat hukuman. Selain itu, sebagai Allah yang kudus, Allah tidak bisa menyatu dengan segala sesuatu yang tidak kudus, termasuk dengan manusia yang telah jatuh di dalam dosa. Kejadian pasal yang ketiga ayat 23, firman Tuhan katakan, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Lalu ayat 24 firman Tuhan katakan, ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini kita bisa mengerti bahwa tidak ada hal lain yang menjadi penyebab atau yang membuat manusia bisa terpisah dari Tuhan Allah selain karena dosa. Selain karena dosa. Seharusnya kita bisa mengerti sekarang bahwa dosa tidak mendapat bagian atau tidak mendapat tempat di dalam kerajaan Allah. Sebab dosa adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Nah, saudaraku, kebenaran ini menunjukkan kepada kita satu kepastian bahwa kalau kita tetap hidup dalam dosa saat ini, maka dapat dipastikan, kita tidak akan pernah bisa diterima di dalam kerajaan Allah. Saudara, perhatikan itu. Dengan mengerti kebenaran ini, saudaraku, seharusnya kita gentar di hadapan Allah. Seharusnya kita benar-benar takut akan Allah dan tidak mau berbuat dosa lagi. Sebab Allah tidak pernah kompromi dengan dosa. Dan firman Tuhan katakan di dalam Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut. Perhatikan itu. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan ini kita bisa melihat bahwa Allah memiliki kasih yang begitu luar biasa. Sebab supaya manusia tidak binasa di dalam maut,
Kata maut yang saya maksudkan di sini adalah menunjuk kepada kematian kedua setelah kita semua menghadap takhta pengadilan Kristus. Allah memberi kepada manusia kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya oleh kasih karunia ini manusia bisa diselamatkan dari maut, atau oleh kasih karunia ini manusia bisa terhindar dari kebinasaan kekal di dalam api neraka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, persoalannya sekarang adalah ketika kita menerima kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus menghargai kasih karunia itu. Kita harus menjaga kasih karunia itu. Dan itu sama dengan apa yang firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Filipi pasal 2 ayat 12, nanti saudara baca itu. Ini artinya kita harus kembali memiliki hidup yang sama seperti manusia pertama sebelum jatuh di dalam dosa. Manusia yang masih segambar dengan Allah, yang masih sepikiran, seperasaan dengan Allah. Atau dengan kata lain, kita harus hidup di dalam kesucian dan kekudusan Allah, supaya hidup kita kembali layak di hadapan Allah. Itulah kenapa firman Tuhan katakan kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Jika demikian, saudaraku, sekarang mari kita periksa hidup kita. Kita periksa seluruh hidup kita. Apakah kita sudah hidup sama seperti Kristus hidup atau belum, ya? Atau kita masih hidup dengan cara hidup dunia? Cara hidup dunia itu adalah hidup mengikuti keinginan diri yang penuh dengan keinginan daging dan yang penuh dengan hawa nafsu duniawi. Nah, saudaraku, kalau saat ini saudara masih hidup secara duniawi, maka sebenarnya saudara sendiri yang tidak ingin diselamatkan. Jadi perhatikan baik, masuk surga atau neraka itu, saudaraku, sebenarnya dari cara hidup kita sudah tahu. Layaknya kita di mana? Di sorga atau di neraka? Jadi kita tidak boleh menutup mata terhadap apa yang kita lakukan. Semua yang kita lakukan kita harus pikirkan itu berkenan di hadapan Bapa atau tidak. Saudara, sorga atau neraka itu sebenarnya semuanya sudah jelas. Sebab dari firman Tuhan yang seringkali kita baca atau kita dengar, seharusnya kita sudah mengerti. Dosa tidak mendapat bagian atau tidak mendapat tempat di dalam kerajaan sorga. Itulah kenapa firman Tuhan mengingatkan kita, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kita sudah diingatkan oleh kebenaran firman Tuhan ini. Persoalannya seringkali kita masa bodoh, saudaraku. Wahyu 21 ayat 27 firman Tuhan katakan jelas, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Jadi saudaraku, kalau saat ini kita masih mau tetap hidup di dalam kenajisan hidup ini, kita hidup di dalam kekejian di hadapan Allah, atau dengan kata lain kita masih mau tetap hidup di dalam dosa, perhatikan baik, kita tidak akan diterima di dalam kerajaan Allah. Oleh sebab itu kita harus berjuang. Kita harus berjuang supaya nama kita masing-masing bisa tertulis dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Sebab jika tidak tertulis, maka kita akan terpisah dari Allah atau terbuang ke dalam kebinasaan kekal. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sungguh memberkati kami. Kami menyadari bahwa di sepanjang sisa umur hidup kami harus benar-benar berjuang hidup seturut dengan kehendak-Mu. Apa yang kami lakukan, biarlah kami lakukan sesuai dengan kehendak Bapa di sorga, supaya pada akhirnya kehidupan kami boleh ditemukan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Roh Kudus Tuhan tolong kami, Roh Kudus Tuhan memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran,
dan di sepanjang hari-hari hidup kami mau tetap hidup di dalam kebenaran-Mu ya Allah, supaya kehidupan kami boleh ditemukan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati kami. Saat ini kami semua mau mengangkat tangan di hadapan Bapa di sorga. Kami percaya Allah Bapa di sorga akan menurunkan tangan dan memberkati kami semua. Turunlah atas kehidupan kami segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga. Rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung yang mulia Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, menyertai langkah hidup kami dan memberkati kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.